Assalamualaikum, kembali di channel Fir Dokumentari. Pernahkah kamu membayangkan di tengah siang bolong, tiba-tiba langit jadi gelap gulita seolah matahari lenyap? Atau pernahkah kamu lihat tanah di sekitarmu retak dan kering kerontang karena hujan gak turun berbulan-bulan? Dalam Islam, fenomena-fenomena luar biasa ini bukan sekadar kejadian biasa. Ini adalah sebuah tanda yang menuntut kita untuk memberikan respons yang luar biasa juga. Kali ini, kita akan membahas 3 jenis salat spesial yang jauh melampaui rutinitas 5 waktu kita. Ini adalah ibadah yang menunjukkan kepedulian mendalam seorang muslim. Salat gerhana, salat istisqa untuk meminta hujan, dan salat jenazah. Inilah cara kita berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta saat alam dan kehidupan sedang mengirimkan pesan. Kita mulai dari salat gerhana, atau yang kita kenal sebagai salat kusuf untuk gerhana matahari dan khusuf untuk gerhana bulan. Secara sains, gerhana itu kan peristiwa alam yang sangat presisi. Tapi bagi seorang muslim, gerhana adalah pengingat yang sangat kuat. Ia mengingatkan kita betapa kecil dan gak berdayanya kita di hadapan keteraturan alam semesta ciptaan Allah. Perintah sholat saat gerhana bukan karena kita disuruh takut pada gelap, tapi justru karena kita diperintahkan untuk mengagumi kehebatan Sang Pencipta. Pesannya jelas, jangan sembah fenomena alamnya, tapi sembahlah Dia yang menciptakan keajaiban itu. Selanjutnya, kita bahas salat istisqa. Coba bayangkan, kekeringan panjang yang melanda, sumber air habis, tanaman mati, dan kehidupan terancam. Ketika semua teknologi dan ilmu manusia gagal mendatangkan setetes air pun, saat itulah kita kembali pada cara yang paling dasar dan paling jujur, bersujud memohon kehidupan. Salat istisqa adalah bentuk pengakuan total akan ketergantungan kita pada rahmat Allah. Filosofinya adalah kerendahan hati. Ibadah ini mengajarkan kita bahwa kekeringan bisa jadi bukan hanya karena faktor cuaca, tapi juga bisa jadi akibat dari dosa dan kesombongan kita sebagai manusia. Makanya, salat istisqa selalu diawali dengan seruan untuk bertaubat massal, membersihkan diri, baru kemudian dengan rendah hati memohon rahmatnya. Terakhir, dan yang tak kalah penting, adalah salat jenazah. Berbeda dari salat lainnya, salat ini unik karena nggak ada ruku dan sujud. Salat ini murni serangkaian takbir dan doa. Salat jenazah adalah bentuk kepedulian sosial tertinggi, sebuah penghormatan terakhir yang kita berikan kepada saudara kita yang telah berpulang. Kita mendoakan agar ia mendapatkan tempat terbaik dan diampuni segala dosanya. Pesan mendalamnya adalah pengingat bahwa kematian itu pasti datang untuk setiap jiwa. Doa yang kita panjatkan adalah harta paling berharga yang bisa dibawa oleh seseorang yang meninggal. Dengan melaksanakan sholat ini, kita bukan cuma menunjukkan solidaritas, tapi juga mempersiapkan diri kita sendiri untuk kepastian yang sama. Ketiga salat ini gerhana, istisqa, dan jenazah punya satu inti yang sama, ibadah yang membangun empati. Mereka mengajarkan kita untuk peka terhadap perubahan alam dan peduli pada nasib orang lain. Hikmah utamanya adalah untuk menghilangkan kesombongan dan memperkuat rasa persaudaraan atau ukhuwah. Muslim yang baik adalah mereka yang sujudnya berbuah kepedulian, baik kepada alam maupun kepada sesama manusia. Untuk memahami kekuatan ibadah yang tulus ini, mari kita simak sebuah kisah dari zaman Nabi Musa alaihi salam. Waktu itu terjadi kekeringan yang sangat dahsyat. Ribuan orang berkumpul untuk melaksanakan salat istisqa. Tapi, setelah berulang kali syalat dan memohon, hujan tak kunjung turun. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa di tengah kerumunan itu ada satu orang yang terus-menerus berbuat dosa.
sehingga doa mereka terhalang. Mendengar kabar itu, orang yang merasa berdosa tersebut merasa sangat malu dan takut. Ia nggak berani nunjukin diri di hadapan umum, tapi di dalam hatinya ia menangis dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, maafkan aku. Jangan biarkan umat ini menderita karena kesalahanku. Seketika itu juga, tanpa ada yang mengaku atau menunjuk, awan mendung datang dan hujan turun dengan sangat lebat. Nabi Musa pun heran, lalu bertanya, mengapa hujan turun padahal tidak ada seorang pun yang keluar mengakui dosanya? Allah menjawab, aku menurunkan hujan karena taubat hambuku yang tulus di dalam hatinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ibadah sosial seperti istisqo bukan soal jumlah orangnya, tapi soal ketulusan hati dan keberanian untuk memperbaiki diri. Kualitas hati jauh lebih berharga daripada kuantitas jamaah. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kamu menyaksikan fenomena alam yang luar biasa atau mendengar berita duka, jangan cuma jadi penonton pasif. Jadikan itu momen untuk kembali kepadanya. Karena setiap peristiwa adalah pesan, dan salat adalah cara kita membalas pesan tersebut. Mari kita jadi hamba yang sujudnya bermakna dan kepeduliannya nyata. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.